Selamat datang di Lembah Waktu, di mana sains bertemu misteri dan kosmos berbicara kepada pikiran yang ingin tahu. Dalam perjalanan hari ini, kita akan mengungkap kebenaran kosmik yang mungkin mengubah cara Anda melihat diri sendiri, bumi, dan asal-usul semua kehidupan. Selama beberapa dekade, salah satu pertanyaan paling menghantui dan menarik yang diajukan umat manusia adalah, dari mana kehidupan berasal? Apakah ia lahir di subpurba bumi, dimasak oleh kilat dan kebetulan? Atau, apakah ia datang disemai dari bintang-bintang? Penemuan terbaru pada meteorit kini menunjukkan bahwa bahan penyusun kehidupan DNA dan basa RNA tidak hanya ada di bumi, tetapi jauh melampauinya. Terobosan menakjubkan ini membawa bahan bakar baru bagi gagasan kuno bahwa kehidupan di bumi mungkin memiliki asal-usul luar angkasa. Dalam perjalanan video dua bagian ini, kita akan menyelami sains, sejarah dan filosofi di balik penemuan ini. Sebuah penemuan yang mungkin menantang semua yang kita kira kita tahu tentang akar kita. Pada Juli 2022, sebuah tim peneliti mengkonfirmasi bahwa mereka telah menemukan kelima nukleobasa, blok bangunan kimia DNA dan RNA, dalam meteorit yang mendarat di bumi. Studi yang diterbitkan dalam Nature Communications ini menunjukkan bahwa adenin, guanin, sitosin, timin, dan urasil tidak hanya ada dalam biologi bumi. Sebaliknya, mereka ditemukan tertanam di bagian dalam yang mengeras dari meteorit kaya karbon, seperti meteorit Murchison, Murray, dan Tagus Lake. Ini bukan pertama kalinya adenin atau guanin luar angkasa ditemukan, tetapi ini adalah pertama kalinya semua nukleobasa esensial yang diperlukan untuk mengkodekan informasi genetik diidentifikasi bersama dalam batuan luar angkasa. Konfirmasi ini mendorong konsep panspermia, gagasan bahwa kehidupan atau bahan-bahannya datang ke bumi dari tempat lain, dari fiksi ilmiah menjadi sains yang kredibel dan dapat diuji. Untuk memahami besarnya penemuan ini, kita harus meninjau kembali cetak biru kehidupan, DNA dan RNA. Molekul-molekul ini membawa instruksi genetik yang mendefinisikan setiap makhluk hidup. DNA, asam deoksiribonuk menggunakan 4 basa, adin E, timin, guanin, dan sitosin C, untuk menyimpan informasi biologis. RNA, sepupu kimia DNA, menggunakan urasil lebron sebagai pengganti timin. Urutan basa yang tepat ini mengkodekan instruksi untuk membangun protein, menciptakan jaringan, dan menjalankan sel. Tanpa basa-basa ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan ada. Nukleobasa diidentifikasi menggunakan teknik spektrometri massa ultrasensitif yang mampu mendeteksi molekul organik pada tingkat hingga bagian per triliun. Para ilmuwan menggunakan alat ini pada sampel meteorit yang dikumpulkan dari lingkungan murni dan disimpan dalam kondisi steril. Peneliti utama studi ini, Yasuhiro Oba, dari Universitas Hokkaido di Jepang, mencatat bahwa bahan meteorit ini kemungkinan terbentuk di medium antar bintang, subkimia luas di antara bintang-bintang di mana butiran es, debu, dan radiasi bercampur selama jutaan tahun. Di sana, sinar ultraviolet dan sinar kosmik memicu reaksi organik yang kompleks. Ketika bahan-bahan ini tersapu ke dalam komet, asteroid, dan meteorit, mereka akhirnya melakukan perjalanan melintasi galaksi, dan beberapa di antaranya sampai ke bumi. Gagasan bahwa bagian-bagian DNA dikemas sebelumnya, di luar angkasa, dan dikirim ke bumi purba melalui bombardir tidak lagi menjadi spekulasi yang jauh. Konsep panspermia sudah ada sejak zaman dahulu. Filsuf seperti Anaxagoras dan kemudian ilmuwan seperti Fred Hoyle dan Chandra Wickramasinghe mengemukakan bahwa kehidupan dapat ada di seluruh kosmos dan dapat dikirim ke planet melalui komet atau meteorit. Menurut hipotesis ini, kehidupan atau bahan-bahannya tidak spesifik di bumi. Ia bersifat universal, dan bumi hanyalah salah satu taman di pertanian galaksi. Penemuan nukleobasa dalam meteorit memberikan dukungan kuat untuk versi yang disebut panspermia molekuler. Versi ini berpendapat bahwa bumi purba disemai dengan senyawa organik kunci, bahkan mungkin bentuk kehidupan primitif dari luar tata surya kita. Dengan kondisi yang tepat di bumi, kehangatan, air, mineral, kehidupan berakar. Ini akan menjelaskan mengapa kehidupan dimulai relatif cepat di bumi. Bukti geologis menunjukkan kehidupan mikroba ada hanya beberapa ratus juta tahun setelah planet mendingin. Apakah ini terlalu cepat bagi kimia kompleks untuk berevolusi dari awal? Teori meteorit memberikan jalan pintas. Bagaimana jika bumi hanyalah cawan Petri, bukan penemu? Untuk memahami bagaimana nukleobasa terbentuk di luar angkasa, para ilmuwan beralih ke simulasi astrokemikal. Ini melibatkan replikasi kondisi di awan es antar bintang, di mana radiasi dan sinar kosmik mengkatalisis reaksi kimia pada butiran debu.
Di laboratorium, para ilmuwan mendinginkan ruang hingga hampir 260 derajat dan mengekspos molekul kaya karbon, nitrogen dan hidrogen ke sinar ultraviolet. Hasilnya, organik kompleks, kadang-kadang termasuk struktur mirip nukleobasa. Ini adalah pengingat bahwa luar angkasa tidak kosong, melainkan pabrik kimia yang kaya. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa reaksi-reaksi ini tidak membutuhkan planet atau bintang. Mereka terjadi di hamparan luas antara tata surya, menunjukkan bahwa seluruh alam semesta mungkin penuh dengan prekursor kehidupan. Perspektif ini secara drastis mengubah pemahaman kita. Selama berabad-abad, bumi dianggap unik, satu-satunya tempat di mana kondisi untuk kehidupan terjadi. Namun sekarang, bumi mungkin hanyalah oasis lain, beruntung berada di tempat yang tepat dengan bahan-bahan yang tepat. Ini sejalan dengan prinsip Kopernikus, gagasan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta, baik secara fisik maupun biologis. Kehidupan mungkin umum, tetapi peradaban cerdas mungkin masih langka atau jauh. Jadi alih-alih bertanya, mengapa bumi, kita mungkin perlu bertanya, mengapa tidak di tempat lain? Jika komponen DNA dan RNA tersebar luas, maka eksoplanet dengan kondisi yang mirip dengan bumi purba mungkin juga mengembangkan kehidupan. Ini memperkuat misi seperti teleskop luar angkasa James Webb NASA dan misi Ariel SA yang mencari biosignatur di atmosfer eksoplanet. Selain itu, sampel dari asteroid seperti Ryugu dan Bennu yang diambil oleh Hayabusa 2 Jepang dan OSIRIS-REx NASA dapat memberikan konfirmasi langsung bahwa nukleobasa ada di tempat lain di tata surya. Misi-misi ini sangat penting karena mereka mengambil sampel materi murni yang tidak tersentuh oleh kontaminasi bumi. Jika secara ilmiah diterima bahwa kehidupan dimulai di luar bumi, efek riaknya tidak hanya akan biologis, tetapi juga spiritual. Banyak sistem kepercayaan berpusat pada bumi, memperlakukan kehidupan manusia sebagai ciptaan ilahi dan ditempatkan secara unik. Gagasan bahwa kehidupan bersifat kosmik dan tidak terbatas pada bumi dapat menantang atau bahkan memperluas narasi ini. Akankah agama melihat ini sebagai mengurangi peran kemanusiaan, atau sebagai bukti pencipta yang lebih besar, universal? Akankah budaya mengadaptasi mitos mereka untuk memasukkan benih kosmik? Sejarah manusia telah menunjukkan bahwa revolusi ilmiah besar, dari heliosentrisme hingga evolusi, pada akhirnya membentuk kembali pandangan dunia. Ini mungkin momen lain seperti itu. Satu pertanyaan menarik yang diajukan oleh panspermia adalah, apakah kita masih disemai? Meteorit terus mendarat di bumi, dan banyak yang membawa organik kompleks. Bisakah bahan-bahan segar untuk biologi masih menghujani? Beberapa peneliti mengusulkan bahwa virus atau mikroba dorman mungkin menumpang pada komet atau debu es, mungkin memicu mutasi atau bahkan pandemi. Meskipun spekulatif, ini mengingatkan kita bahwa bumi tidak terisolasi dari alam semesta, kita terhubung secara fisik dan biologis. Jika hidup kita berasal dari luar angkasa, maka secara definisi, kita adalah keturunan dari asal-usul luar bumi. Ini mendefinisikan ulang pertanyaan alien. Mungkin kita tidak mencari yang lain. Kita adalah yang lain. Bayangkan ilmuwan masa depan di planet lain, menemukan sampel meteorit dengan jejak DNA kita, dan menyadari bahwa kehidupan pernah menyebar melintasi galaksi dari planet biru bernama Bumi. Dalam rekursi kosmik ini, kita menjadi yang diamati dan pengamat. Dengan misi yang bertujuan untuk mengembalikan sampel dari Mars, Europa, dan Enceladus, kita semakin dekat untuk mengetahui apakah kehidupan ada atau pernah ada di luar bumi. Jika salah satu dunia ini menunjukkan kimia mirip DNA, teori panspermia akan mendapatkan kredibilitas yang sangat besar. Namun bahkan tanpa menemukan kehidupan alien, keberadaan nukleobasa di luar angkasa sudah mengkonfirmasi bahwa bumi tidak menciptakan biologi dari awal. Sebaliknya, kita adalah bagian dari kontinum kosmik. Pada akhirnya, yang penting bukan hanya dari mana kita berasal, tetapi apa yang kita lakukan dengan pengetahuan itu. Gagasan bahwa kehidupan tertulis dalam jalinan alam semesta seharusnya memenuhi kita dengan kekaguman dan tanggung jawab. Jadi, lain kali Anda menatap bintang-bintang, ingatlah, sebagian dari diri Anda mungkin pernah ada di sana. Ini adalah arsip tak terbatas. Sampai jumpa lagi. Tetaplah ingin tahu.